Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib pengangguran semua, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Nah, di video kali ini saya akan menginformasikan secara singkat saja ya. Tidak usah lama-lama videonya, durasinya. Yang untuk kali ini apa itu? Yuk kita lihat, kita bahas sedikit mengenai bunga PHP. Yuk. Nah, Sohib, seperti informasi sebelumnya bahwa yang namanya bunga PHP bisa aja kita pelihara, tapi kemungkinan besar tidak jadi ya. Kenapa? Karena yang namanya bunga PHP itu belum kita masukkan pupuk transisi ya. Kemudian nanti kalaupun dia menjadi brokoli, kemudian dia polinasi atau penyerbukan, jadilah dia dari bunga menjadi berry seed ya, bukan berry set, berry seed ya. Itu dia belum kita masukkan pupuk generatif juga ketika udah menjadi berry seed ya. Nah, itulah yang menyebabkan bunga-bunga PHP itu kita namakan pemberi harapan palsu PHP, karena memang tidak kita buahkan, maksudnya tidak kita jadikan buah. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita belum saatnya untuk dibuahkan. Nah, tapi kalau kita diamkan sebagai bahan pelajaran, nah ini yang saya maksud di video saya sebelum-sebelumnya, kenapa bunga PHP itu saya diamkan, tidak saya buang, karena dalam hal ini untuk bahan pelajaran kita. Kita lihat, yang namanya bunga PHP itu tidak akan berkembang. Ya, Sohib, ini lihat, kita lihat di varian Heliodor, ya, di varian Heliodor, ya, nih varian Heliodor yang kemarin banyak segerombol. Nah ini lihat, dia pecah-pecah. Kenapa? Ya dia kurang yang jelas pasokan makanannya, seperti kalium ya. Kalium nggak dapet karena kita kan nggak memberikan kalium yang cukup untuk perkembangan buah ini ya, gitu, untuk pengisian buah ya. Kalium itu untuk pengisian buah. Nah itu hasilnya seperti itu. Kita lihat hasil yang lain, mungkin yang lebih besar lagi ya, agak lebih besar. Nah ini pelajaran yang bagus ya, Sohib. Nah ini ada di sini ya, Sohib. Maaf. Nah, kelihatan nggak ya, Sohib? Nah ini, Sohib ya. Nih, nah dia bisa sampai besar ini. Cuman ya itu, nanti dia akan lebih besar sedikit dari ini. Dia akan pecah juga seperti itu, nggak akan jadi. Lihat, dia udah di tengahnya aja udah timbul item-item itu tuh ya. Nah, udah kelihatan dia nggak akan jadi. Itu yang namanya bunga PHP ya. Mau contoh yang lebih sudah bagus lagi gitu ya, jadi buahnya bisa. Nah ini ada nih, Sohib. Nah ini barusan saya siram ya. Kebetulan jadwalnya pupuk apa itu namanya, kalsium CaO ya. Nah ini barusan saya siram. Lihat, dia baru sebesar ini ya, belum besar, masih segini, masih kecil. Tapi dia udah variation nih. Ini adalah varian Ghostvi ya, varian Ghostvi. Nah, nanti dia jadi hitam karena dia varian yang hitam. Nah ini bisa kita jadikan, bisa, tapi ya ini besarnya segini, dan nanti breaknya atau derajat kemanisannya juga tidak akan sampai 20 ke atas, paling cuma 13, 14 gitu ya. Jadi dia tidak manis tapi juga tidak sepet gitu istilahnya ya. Ya jadi ini ya, ini udah perkembangannya udah segini ya. Bayangkan nih, ini udah saya jarangkan gitu ya, supaya dia nanti tumbuhnya agak lebih gede gitu ya. Ini nanti akan saya jarangkan lagi nih, yang ini akan saya potes nih, yang ini nih, yang di jempol saya nih, ini saya akan potes sama yang ini, supaya yang lainnya bisa tumbuh besar. Ini cuma sebagai contoh ya, Sohib ya, sebagai contoh supaya kita tahu bahwa bunga PHP kalau kita pelihara bisa, tapi tidak sempurna ya, tidak sempurna. Kenapa? Pupuknya nggak kita masukkan. Nah, kecuali ketika timbul bunga PHP, kita langsung masukkan juga pupuk, mungkin langsung pupuk generatif ya, nggak usah pupuk transisi lah ya, langsung pupuk generatif, mungkin masih bisa lebih bagus dari ini. Tapi yang jelas ini hanya pupuk vegetatif yang kita berikan ke pohon ini, sehingga jelas dia kurang di unsur terutamanya unsur kalium ya, karena unsur kalium itu adalah unsur untuk pengisian buah ya. Karena kalau vegetatif NPK itu N yang kita tinggikan. Nah, dalam hal ini dia untuk pertumbuhan ya, nitrogen. Sedangkan untuk buah itu ada kalium. Jadi kalau untuk masa generatif
Itu K-nya yang kita tinggikan ya. Ingat rumusan 123 321 atau 321 123 ya. 321 itu NPK. N-nya 3 bandingan, 3 bagian, P-nya 2 bagian, K-nya 1 bagian di masa vegetatif. Untuk generatif dibalik. 123 ya. N-nya 1 bagian, P-nya 2 bagian, K-nya 3 bagian. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nitrogennya ini fase generatif ya. 1 2 3. N-nya kita kasih 10. Ya, gitu ya, 10%. Berarti P-nya harus 20, K-nya harus 30. Gitu. Jadi 1 2 3. Ya, kalau N-nya 20, ya P-nya berarti 40, K-nya harus 60. Nah, itu berarti pupuknya pupuk generatif. Gitu ya. Ya, saya ambil contoh aja itu. Seperti kalau soy pengangguran lihat semua untuk pupuk ada yang namanya Mutiara Grower ya. Mutiara Grower itu banyak soy pengangguran semua teman-teman ya, juga suhu-suhu yang menyatakan bahwa mereka memberikannya di fase generatif. Kalau menurut saya maaf saya pemula, tapi saya menghitung dari grade fertilizer ya. Jadi saya aplikasikan ilmu saya. Kalau menurut saya Mutiara Grower itu tidak bisa digolongkan menjadi pupuk generatif. Ya, dia pupuk vegetatif. Cuman K-nya emang agak lebih tinggi, tapi tidak 1 2 3. Ya, sehingga dia bukan generatif, masih tetap vegetatif. Kenapa kok K-nya lebih tinggi sedikit ya? Meskipun belum mencapai 1 2 3. Karena dia sebenarnya Mutiara Grower itu diperuntukkan untuk tanaman yang di cuaca yang sangat panas ya. Jadi K itu fungsinya adalah menutup stomata supaya dia tidak menguap terlalu banyak. Kalau menguap terlalu banyak karena panas, maka pohonnya akan kekeringan. Nah, diberikanlah K agak lebih sedikit daripada N-nya. Ya, daripada N-nya lebih sedikit tapi belum 1 2 3. Nah, itu supaya itu tadi stomatanya tidak membuka terlalu banyak lebar sehingga nanti kekurangan cairan, karena cairannya keluar semua ketika panas. Jadi dia menutup sehingga dia tetap stomatanya itu dia airnya tetap terjaga. Nah, itu sebenarnya NPK Grower atau biasa di labelnya ditulis Mutiara Grower itu adalah menurut saya itu vegetatif murni ya. Masih vegetatif, kecuali NPK Grower atau Mutiara Grower itu tadi ditambahkan lagi dengan pupuk lain yang nilai K-nya tinggi sehingga nanti komposisinya menjadi 1 2 3 ya. Nah, itu baru bisa. Ya, gitu ya. Saya pengangguran semua ya, ini cuma sekedar sharing. Yang mau saya sharing ilmunya tadi adalah mengenai bunga PHP tadi. Baik, itu saja. Jangan lupa subscribe Soy Pengangguran semua ya, dan pencet tombol jempolnya dan goyang loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ciao.